Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Seperti biasa, Kang Restu akan menceritakan sebuah kisah horor. Dan sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya. Klik lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari Kang Restu. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Ini dia ceritanya. Cerita horor ini berasal dari kisah nyata yang menceritakan tentang diculiknya bangsa lelembut Gunung Merapi. Kisah ini terjadi saat Ezan mendaki Gunung Merapi, tepatnya pada tahun 2016, melalui jalur pendakian Kinaharjo. Waktu itu, Ezan tidak sendiri. Ezan bersama 3 orang temannya, sebut saja Dion, Kamal, dan Andri. Waktu itu Ezan masih kuliah tahun kedua dan belum masuk komunitas mahasiswa pecinta alam. Pendakian itu mereka lakukan saat masa liburan semester kuliah. Pada saat waktu mereka mendaki, pendakian ini didanai oleh Dion. Kebetulan Dion ini memang seorang anak dari orang kaya, atau lebih tepatnya anak pejabat. Tetapi dia ini suka mendaki gunung. Dion adalah teman dari Ezan, dari SMP sampai SMA. Namun waktu itu, dia berkuliah di Medan. Pada saat waktu itu juga, Ezan baru pertama kali mendaki Gunung Merapi. Peralatan pendakian yang mereka bawa hanya ala kadarnya saja. Hanya Dion yang mempunyai tas carrier, dan tak hanya itu saja, dia juga membawa kompor gas. Singkat cerita, mereka melakukan perjalanan dari Jakarta hingga ke Jogja. Setelah dari Jogja, mereka pun melanjutkan perjalanan menuju jalur pendakian Gunung Merapi, tepatnya di Kinaharjo. Waktu itu Gunung Merapi belum memiliki ranger atau polisi hutan. Adanya adalah seorang kuncen yang sangat terkenal, yakni Mbah Marijan. Rumah beliaulah yang menjadi base camp jalur pendakian ini. Di base camp, mereka mempersiapkan segala kebutuhan logistik untuk pendakian nantinya. Mereka pun beramah-tamah dengan sang kuncen. Tapi entah mengapa sejenak kemudian, mata sang kuncen melihat Ezan dengan pandangan sangat tajam, seolah-olah beliau ini sedang menerawang. Dan tiba-tiba saja sang kuncen ini bersikap penghormat kepada Ezan. Ezan kaget karena melihat beliau seperti hendak sungkem kepadanya. Ezan hanya terbengong karena Ezan tidak mengerti bahasa Jawa halus yang beliau ucapkan. Lalu kata teman Ezan ini masih ada keturunan dari terah kerajaan. Begitu kurang lebih arti kata yang diucapkan oleh Mbah Marijan. Sebagai orang yang jauh lebih muda pada waktu itu, tentu Ezan hanya diam saja dan merangkul sang kuncen agar tidak menghormat pada Ezan. Tentunya tak enak kalau dilihat sama orang-orang, karena Ezan adalah orang yang biasa saja. Tetapi selanjutnya, yang menjadi perhatian dari semua pendaki, sang kuncen dan termasuk Ezan, adalah si Dion ini. Tampak Dion mengalungi sebuah ketapel yang terbuat dari besi. Memang Ezan ini sudah lama tahu kalau Dion itu hobinya berburu dan jago menembak selama hidupnya dia di Medan sana. Tetapi pakar Ezan, buat apa ini anak membawa ketapel untuk mendaki gunung? Mbah Marijan yang sebagai kuncen mengatakan kepada mereka agar lebih baik mereka ini mendaki di pagi hari, jangan malam ini. Tetapi si Dion ini bersikeras. Kenapa kita tidak naik malam ini aja? Kan kalau naik malam, saat kita sampai pasti dapat sunrise. Dan gunungnya juga gak seberapa tinggi juga kan? Celetuk Dion saat itu. Memang, mereka yang sudah lama berkawan dengan Dion mengetahui kalau dia ini termasuk sombong karena anak seorang pejabat. Tetapi di sisi lain, dia baik dengan teman-temannya dan juga tidak pelit. Ezan juga merasa tidak enak hati, karena memang biar bagaimanapun, Dionlah yang membiayai mereka semuanya dalam perjalanan kali ini. Tetapi Ezan ini lalu mencoba memberanikan diri untuk memberikannya pengertian. Gini loh, kita di sini kan belum tahu Medan. Apalagi Mbah Marijan ini sosok kuncen di sini, yang mana beliau tahu persis kondisi alam yang ada di sini. Kalau beliau bilang jangan naik malam ini, lebih baik kita nggak perlu naik malam ini, ujar Ezan setengah berbisik kepada Dion.
Dan untunglah, akhirnya setelah Ezan bujuk, Dion mau menuruti sarannya untuk mengikuti anjuran sang kuncen. Mereka pun berniat untuk mendaki di pagi hari. Lalu singkat cerita di malam itu, mereka pun beristirahat di basecamp rumah Mbah Marijan dengan tidur yang cukup nyenyak. Pagi harinya di hari Rabu, mereka terbangun di basecamp rumah Mbah Marijan. Setelah itu mereka pun bersih-bersih lalu pergi sarapan. Dan singkatnya sekitar pukul jam 7-8 pagi, mereka mulai pendakian Gunung Merapi di jalur Kinarjo. Tak lupa mereka pun berpamitan dan mengucapkan terima kasih kepada Mbah Marijan. Pada saat berpamitan ini, Mbah Marijan berpesan, "Di atas hati-hati ya, jangan sembarangan, jangan kurang ajar, kamu harus jaga sikap." Namun pada saat itu, Dion seolah-olah mengabaikan kata-kata dari Mbah Marijan. Dion sepertinya tidak menjaga adab dan sopan santun ala Jawa di hadapan sosok Mbah Marijan. Lalu singkat cerita, pendakian pun telah dimulai. Mereka berangkat kisaran jam 8 pagi. Di perjalanan, mereka bertemu dengan rombongan pendaki lain. Ada 2 rombongan pendaki yang mereka temui. Yang pertama berasal dari Semarang dan yang kedua berasal dari Jogja. Kebetulan mereka semua sama-sama naik menuju ke atas. Tidak apalah, makin ramai makin asik tentunya. Pos demi pos mereka lewati, mulai dari medan landai sampai medan terjal. Vegetasi hutan waktu itu masih relatif rapat, mulai dari berpasir dan juga berbatu. Tentunya pendakian mereka diselingi dengan beberapa kali istirahat untuk merokok serta minum. Tetapi sepanjang perjalanan, Dion ini sering memainkan ketapelnya untuk ditembakkan ke sembarang arah yang tidak jelas. Ia berharap ada burung atau binatang yang terkena tembakan ketapelnya. Ezan pun bilang kepadanya, "Dio, jangan ngawur. Ini gunung, kamu harus jaga sikap." Tetapi dia ini justru malah marah ke Ezan. "Apaan sih lo? Percaya banget sama mistis? Selama gue naik gunung, gak ada serem-seremnya sama sekali. Gue juga ngetapel-ngetapel, tapi gak pernah ada kejadian apa-apa tuh." Ezan terkejut mendengar perkataannya. Padahal maksud Ezan sebagai teman tentu baik, karena Ezan sudah mendengar cerita-cerita yang berbau misteri, mistis dan juga mitos di Gunung Merapi ini. Tetapi Ezan hanya menghela nafas untuk bersabar. Setidaknya Kamal dan Adri juga sepemikiran dengan Ezan. Mereka hanya saling bergumam, "Ya udahlah, kan dia bosnya." Mereka pun mencoba untuk berpikir positif. Lalu singkat cerita, sampailah mereka ini di Pasar Bubrah jam 2 siang. Buat sekedar informasi, Pasar Bubrah adalah nama salah satu pos di jalur pendakian Gunung Merapi, di mana pos itu adalah hamparan medan berbatu yang cukup luas. Konon katanya, juga di sini adalah lokasi pasar gaib Gunung Merapi. Di tempat itu mereka lalu mendirikan tenda. Setelah tenda terpasang, mereka semua mulai masak-masak serta ngopi-ngopi bersama 2 rombongan pendaki lain yang naik bersama mereka. Tentu saja acara itu diselingi dengan obrolan santai kepada para pendaki lain yang berkemah sambil merokok. Tetapi di saat mereka semua sedang beristirahat dan bersantai dengan para pendaki yang lain, tiba-tiba saja si Dion ini mengungkapkan keinginannya untuk segera melanjutkan pendakian naik ke puncak Garuda Merapi. Usut punya usut, hal ini ia lakukan karena ia ingin mendapat foto sunset puncak yang indah di sore hari itu. "Ayolah, kita muncak paling cuma sejaman doang. Udah kelihatan tuh puncak Merapinya dari sini," sahut Dion. Mereka semua yang mendengarnya pun hanya terpana dengan omongan Dion barusan. Mereka pun lalu berkata, "Udah deh Dion, jangan sekarang. Mending besok pagi aja. Kita istirahat dulu di sini." Tapi perkataannya dijawab Dion dengan ketus dan angkuh. "Ah, kalian semua cemen. Itu kan udah kelihatan puncaknya." Tetapi sejenak kemudian, ada salah seorang pendaki rombongan lain yang berada di Pasar Bubrah, yang kebetulan baru saja turun dari puncak. Karena kawah Merapi sedang mengeluarkan uap beracun. Begitu mendengar hal itu, akhirnya Dion pun hanya terdiam saja. Dia lantas melanjutkan jalan-jalan keliling Pasar Bubrah sembari memainkan ketapel besinya. Dion ini sepertinya begitu terkesima sejak melihat Pasar Bubrah yang bermedan lapangan luas itu. Dia pun lalu mengatakan, "Wah, enak nih lapangan luas. Kita bebas main bola di sini." Dia pun tampak mengambil batu gunung dan menendang-nendangnya.
Sementara itu, Ezan dan yang lainnya malah asik berkumpul untuk ngopi-ngopi. Dion pun kembali berjalan-jalan di area pasar Bubrah. Dan akhirnya, Dion pun tampak duduk di salah satu batu besar. Di sisi lain, Ezan masih mengobrol dengan salah seorang pendaki dari Jogja yang sejak awal dari base camp sudah bersama dengan rombongan Ezan. Di kemudian waktu, Ezan tahu kalau pendaki dari Jogja ini memiliki kemampuan untuk dibias atau melihat hal-hal yang tak kasat mata. Tiba-tiba saja ia pun memberitahu Ezan kalau ada sosok tinggi besar yang sedang memperhatikan Dion. "Mas, mohon maaf ya, aku melihat sosok besar yang kelihatannya marah sama teman sampean itu," ujarnya. Dan tak hanya itu saja, menurut peraturannya, ada beberapa sosok yang duduk dan berdiri di batu-batu tersebut. Tapi si Dion tampak tidak merasakan apapun. Dia duduk dengan santai di batu besar itu sembari merokok, minum kopi dan sekali memainkan ketapelnya dengan batu. Dia pun mendang-nendang batu ke arah manapun. Tentunya itu sangat berbahaya sekali, karena Ezan dan teman-teman lain takut nanti batu itu dapat mengenai pendaki lain yang sedang melintas, atau mengenai tenda lain yang ada di pos pasar Bubrah. Namun tiba-tiba, Dion terjatuh. Jatuhnya Dion ini seolah-olah ada yang menjorokkan dia. Tetapi dia justru marah-marah ke Ezan dan juga teman-temannya. "Lo ya yang jorokin gue." Tak hanya itu saja, dia juga menyumpah serapah menggunakan kata-kata bahasa kebun binatang. Padahal secara logika, tidak mungkin salah seorang dari mereka pelakunya, karena posisi mereka jauh dari Dion. Mereka yang mendengar perkataan Dion hanya keheranan dan menggelengkan kepala atas sikap sombongnya itu. Dion pun lalu masuk ke tenda untuk beristirahat. Lalu, waktu maghrib pun telah tiba. Mereka semua sholat maghrib, tetapi si Dion justru tidak melakukan sholat maghrib dan malah asik memainkan ketapelnya. Tapi Ezan dan yang lain memilih untuk menghiraukan hal itu. Setelah sholat maghrib, mereka semua ngobrol ngalor ngidul dan ketawa-ketawa untuk bercerita masa-masa dulu. Dion juga mulai bergabung untuk berkumpul. Mereka melakukannya sembari ditemani makan malam yang dibuat bersama. Ezan dan juga teman-temannya tentu kaget terbangun, merasakan hembusan angin kencang di malam hari. Tapi yang bikin Ezan bingung, ternyata Dion tidak tidur. Dia masih duduk di depan tenda. Ezan pun lalu bertanya padanya, "Kenapa nggak tidur, bos?" Dia lantas menjawab, "Gue nggak bisa tidur kalau belum ada binatang yang kena selepetan gue." Astagfirullah. Ezan pun mengucapkan secara kompak bersama teman-teman di tenda yang mendengar Dion berkata begitu. Ezan kembali teringat kalau tadi sore saat mengobrol dengan beberapa pendaki rombongan lain, banyak pendaki yang kesal melihat tingkah laku tengilnya si Dion. Mereka juga mengatakan, "Mas, temannya itu belagu amat sih kalau ngomong bahasa Indonesia mulu." Tapi di sisi lain, ada juga pendaki cewek yang suka sama Dion. Dion ini memang sosoknya tinggi dan juga ganteng, serta rambut gondrong sebau mirip dengan artis. Ezan mencoba memberi saran kepada Dion. "Dion, lo itu jangan begitu. Kita ini ada di area yang disakralkan." Namun dia ini justru malah membalas, Alah, lo itu apaan sih? Kebanyakan nonton film horor kali. Gue ini sudah naik gunung berkali-kali, dan di sana gunung itu ndak ada serem-seremnya sama sekali." Mendengar balasan Dion, Ezan hanya bergumam dalam hati, "Sudahlah, mending lanjut tidur aja." Dan pada akhirnya Dion pun juga tidur juga. Mungkin karena tidak ada teman atau mulai mengantuk dengan sendirinya. Ia masuk tenda dan selanjutnya ia pun tertidur. Sementara Ezan masih berusaha tidur karena sejak tadi dia ini hanya tidur-tidur ayam. Tetapi tak lama kemudian Ezan pun mendengar suara seperti orang yang mengerang. Ezan lalu bangkit dari tidurnya. Dia melihat kalau sumber suara itu berasal dari Dion. Dalam tidurnya dia mengigau dan mencekik lehernya sendiri. Dia teriak-teriak minta ampun dan di sela-sela suara Dion terdengar suara yang amat keras dan juga lantang. Ngaleh kowe, pergi kamu. Kurang ajar di sini. Saya mau anak ini tinggal di sini sama saya untuk menerima hukuman atas perbuatannya." Lantas beberapa pendaki yang lain pun ada yang berdatangan ke tenda Ezan. Mereka semua ramai-ramai berusaha untuk melepaskan cekikan lehernya, tapi tidak bisa.
Akhirnya ada salah satu seorang pendaki yang nampak senior pada waktu itu, yang bernama Mas Gatot, yang bisa melepaskan cekikan di lehernya Dion. Hal itu ia lakukan dengan membaca doa-doa, dan jidatnya Dion ditempelkan sebuah batu. Akhirnya tak lama kemudian, Dion tersadar dari kesurupannya setelah diminumkan air putih yang sudah didoakan oleh Mas Gatot. Tak lama kemudian, si Dion pun siuman. Badannya berkeringat banyak, hal yang aneh mengingat saat itu cuaca sedang dingin-dinginnya. Ia siuman dengan kondisi dikelilingi orang banyak. Dia tentu bingung akan apa yang terjadi pada dirinya. Kenapa banyak orang pada berkerumun di tendanya? Tapi bukannya dia bilang terima kasih sudah ditolongi karena kesurupan. Dia justru marah-marah dan berkata, "Mana mungkin gue kesurupan? Gue lagi tidur. Lu pada kebanyakan nonton film horor sih. Sudah sana bubar. Gue jadi gerah dan keringetan gara-gara kalian." Mendengar hal itu, tentu saja Mas Gatot dan para pendaki rombongan lain sangat kecewa dengan perkataan Dion itu. Akhirnya mereka pun membubarkan diri menuju tenda masing-masing untuk melanjutkan tidurnya itu. Sementara Ezan, Kamal, dan Andri sempat mengobrol sebentar di luar tenda. Mereka mendiskusikan perihal evaluasi masalah kelakuan si Dion ini. Ezan dan teman-teman tentu merasa malu atas perbuatannya di area Pasar Bubrah. Tetapi pada akhirnya, mau bagaimana lagi? Karena biar bagaimanapun, dialah yang membiayai perjalanan mereka saat ini. Saat Ezan melihat ke dalam tenda, si Dion tertidur dengan pulas. Bahkan sampai mengorok, mungkin dia ini sudah capek sekali. Akhirnya setelah merokok satu batang, Ezan langsung masuk tenda dan mencoba untuk tidur. Tetapi saat Ezan hendak benar-benar tertidur kira-kira jam 1-an dini hari, tiba-tiba terdengar suara gamelan yang beralun dengan indahnya. Tapi tak hanya itu saja, ternyata suara gamelan itu juga diiringi suara derap langkah kaki kuda yang berjumlah banyak. Sontak Ezan yang mendengar suara itu pun terbangun dan juga keluar tenda. Rupanya dari tenda sebelah, Kamal pun juga keluar. Rupanya ia juga mendengar, kemudian Ezan dan Andri melihat ada rombongan pasukan berkuda muncul dari arah pohon besar di bawah pinggiran Pasar Bubrah. Para pasukan itu menggunakan pakaian zaman kerajaan zaman dahulu. Di barisan terdepan ada seperti sapi yang menarik gerobak. Di belakangnya juga ada kereta kuda yang berjalan. Ada juga perempuan-perempuan yang membawa nampan yang berisi bunga dan juga menebar-nebarnya. Rombongan itu berjalan diiringi suara gamelan yang juga terdengar. Sementara sang pemimpin rombongan itu tampak memegang tombak di tangan kanannya, sementara tangan kirinya menunjuk ke arah Ezan dan juga Kamal. Entahlah, waktu itu Ezan berpikir, apakah ini hanya halusinasi atau sekedar bermimpi? Tetapi sepertinya semua terasa nyata. Entah apa yang telah diucapkan oleh rombongan itu, Ezan tidak mengerti dan mengapa Ezan ini bisa melihat. Setahu Ezan, dulu memang Ezan bisa melihat hal-hal tak kasat mata. Tetapi mata batin Ezan sudah ditutup oleh orang pintar. Ezan hanya bisa menunduk sembari kedua tangan Ezan diangkat bermaksud untuk memohon ampun minta maaf di atas kepala. Ezan berpikir, apakah jangan-jangan peristiwa ini ada hubungannya dengan perilaku yang dilakukan oleh teman Ezan yaitu Dion. Untungnya tidak lama setelah itu, rombongan kerajaan itu melewati tenda mereka dan pergi menghilang. Ezan dan Kamal yang masih keheranan dan juga takut memutuskan untuk kembali melanjutkan tidurnya. Tetapi belum lama Ezan tertidur, si Dion ini tiba-tiba kesurupan lagi. Dan kali ini tingkahnya seperti orang yang tengah diborgol tangannya. Dia lalu berlari keluar tenda sambil mengucapkan kata ampun. Ampun, ampun, ampun Nyai, ampun, ampun Eyang, ampun. Suaranya menjerit tak karuan dan menangis mendengar itu. Sontak Ezan dan semua pendaki yang sedang tertidur di tenda menjadi terbangun, termasuk juga Mas Gatot. Tak lama kemudian, Mas Gatot keluar dari tenda dan mengejar si Dion dan berhasil ditangkap sebelum ia menuju ke pinggir jurang. Saat menangkap Dion sendiri, Mas Gatot ini sampai berguling-gulingan di tanah. Energi mereka benar-benar habis malam itu karena mengurusi si Dion yang kesurupan. Si Dion pun akhirnya bisa disadarkan oleh Mas Gatot. Kejadian menyadarkan itu berlangsung sampai 1 jam lamanya. Mas Gatot juga dibantu oleh Ezan, Kamal, dan juga Andri, serta para pendaki lain yang ikut berdoa, membacakan ayat-ayat kitab suci Al-Quran yang mereka hafal. Begitu Dion tersadar, lagi-lagi dia ini heran, mengapa dia sudah dikerumuni oleh orang banyak.
Namun begitu Ezen jelaskan kalau dia kesurupan, dia hanya membantah kalau dia sedang tidur enak-enak di tenda. Mendengar hal itu lagi, Ezen dan teman-teman tentu enggak enak dengan Mas Gatot. Karena sudah dibantu dan sudah merepotkan beliau. Padahal beliau sedang bawa rombongan pendaki juga. Akhirnya Ezen pun membawa Dion masuk ke tenda. Mereka lantas beristirahat dan tertidur lelap sekitar jam 3 pagi. Hari Kamis, mereka terbangun sekitar jam 9 pagi. Otomatis mereka pun tidak dapat sunrise karena bangun kesiangan. Tak lama kemudian mereka pun sarapan dan bersiap untuk pergi melanjutkan perjalanan ke puncak Garuda Merapi. Dan singkat cerita, akhirnya kami sampai di puncak Garuda yang runcing itu kira-kira sekitar jam 11-an siang. Betapa puncak Merapi yang sangat indah. Nampak dari puncak ini, pemandangan Gunung Merbabu, Gunung Sindoro dan juga Gunung Sumbing begitu indahnya serta terlihat sangat jelas di siang itu. Dion pun juga terlihat sangat senang bisa mencapai puncak Garuda Merapi. Tak lupa pula mereka berfoto-foto dan juga makan-makan, serta merokok di atas puncak yang waktunya kurang lebih setengah jaman. Kemudian sekitar 1 jaman mereka tiba di Pasar Bubrah. Mereka lalu beristirahat sebentar, untuk kemudian beres-beres peralatan, tenda dan lain-lain. Sementara Mas Gatot yang tampak sudah selesai beres-beres pun, mereka bersiap turun bawa rombongannya. Tapi tak lupa, Mas Gatot berpesan kepada Ezen agar dikalau saat turun berkonsentrasi dan tetap jalan lurus, serta jangan hiraukan panggilan suara apapun. Mereka juga diminta untuk tetap menjaga sikap, lebih khususnya pada Dion. Hal ini dikarenakan dapat menjadi bahaya untuk dirinya sendiri. Lalu Mas Gatot pun turun bersama rombongannya, meninggalkan rombongan Ezen yang memang masih belum selesai. "Saya tunggu di base camp ya, Za," seru dia sembari berjalan meninggalkan Ezen dan juga teman-temannya. Dan tibalah saat mereka selesai beres-beres dan mulai turun gunung. Ternyata hanya rombongan Ezen yang terakhir, yang lainnya itu sudah pada turun. Rombongan Ezen ini pun langsung turun kira-kira jam 2 siang dari Pasar Bubrah. Nah, sepanjang perjalanan mereka turun ini si Dion tampak sering memainkan ketapelnya dan menembak-nembak burung di hutan. Dion tertawa-tawa begitu menembak binatang-binatang di hutan. Sampai akhirnya mereka masuk kawasan hutan patuk alap-alap. Dan masih saja, Dion ini menembak-nembak dengan ketapelnya. Akhirnya tembakan pun mengenai sasaran seekor burung yang tengah bertengger di sebuah pohon. Dan burung itu pun terjatuh. Ezen sontak marah atas kelakuan si Dion itu. Ezen lalu bilang kepada dia, "Hei, lo cari burung itu dong. Kalau burung itu mati, lo harus makan dagingnya. Gak boleh dibiarkan menggeletak di hutan." Tentu karena Ezen masih kepikiran akan hal itu, Ezen memilih untuk mencari sendiri burung yang mati itu tadi. Ezen pun bergegas turun ke tanah yang lebih rendah sendirian untuk mencari bangkai burung itu. Dan saat Ezen tengah mencari, Ezen melihat ada sosok bapak-bapak yang memakai caping yang berdiri di samping pohon itu. Ezen pun hanya bilang, "Permisi mbah," sembari untuk fokus pada bangkai burung itu. Namun semakin lama Ezen mencari, semakin tak bertemulah dengan bangkai burung yang dicari. Lalu tampak Kamal dan Andri dari belakang juga ikut menyusul Ezen untuk membantu mencari di mana burung itu terjatuh. Sementara si Dion nampak duduk beristirahat sembari bergumam tidak jelas. Dan selang beberapa waktu lamanya mencari, akhirnya mereka pun menyadari kalau ternyata mereka sudah keluar dari jalur pendakian. Dan hari sudah sore sekitar jam 5-an. Ezen sendiri pun bingung karena sepengetahuan Ezen juga, Ezen tidak keluar terlalu jauh dari jalur. Di sisi lain kabut gunung pun semakin tebal. Akhirnya mereka memutuskan untuk istirahat dan mendirikan tenda. Tentunya tak mungkin mereka turun malam itu karena kabut yang sangat tebal. Yang ada malah rawan untuk tersesat. Ezen dan teman-temannya tentu merinding saat mendirikan tenda di hutan patuk alap-alap. Bukan karena cerita mistisnya hutan itu yang pernah mereka dengar, melainkan tingkah lakunya Dion yang tak bisa mereka kontrol. Sempat mereka pun berdebat sengit karena kelakuan Dion itu. Di sekeliling tenda mereka terdapat pohon-pohon besar semua. Ezen pun hanya berdoa dalam hati agar diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu singkat cerita, saat hari mulai gelap mereka pun makan malam dan ngopi-ngopi sembari mengevaluasi kenapa mereka ini bisa keluar dari jalur itu. Namun akhirnya perdebatan mereka berganti topik pembicaraan yang ringan-ringan seputar pendakian mana saja yang sudah mereka lalui. Si Dion bicara tetap dengan kesombongannya. Dia bercerita pengalaman dia berburu waktu di Medan.
Suasana malam itu sangat mencekam tapi cukup hangat, karena mereka menyalakan api unggun dari ranting-ranting kayu yang sudah patah. Ezen juga sempat melihat penampakan sosok orang berjubah tinggi besar di balik pohon besar itu. Tapi Ezen ini diam saja tidak mengatakannya pada yang lain. Ezen memilih untuk melanjutkan merokok dan minum kopi. Namun tiba-tiba saja Dion ini membuka topik lain pembicaraan. Semalam itu gue dikerumunin orang-orang, bilang kalau gue kesurupan. Emangnya apa benar sih? Ezen dan teman-temannya yang lain pun saling pandang. Kamal lalu berkata, Iya, lo kesurupan kemarin. Ezen yang merasa sudah malas berdebat memilih untuk merokok. Dan benarlah dugaan Ezen. Dion masih bersikuku untuk tidak percaya kalau dia kesurupan pada malam itu. Yang ia rasakan hanyalah ia tertidur nyenyak di dalam tenda. Dan begitu terbangun ia dikelilingi oleh banyak orang. Lalu tak lama setelah pembicaraan itu, mereka semua memutuskan untuk masuk ke tenda dan juga tidur. Lalu saat tengah malamnya, sesuatu mulai terjadi. Waktu itu, Dion tertidur di ujung tenda. Andri sebelah Dion, Kamal pun tidur di luar tenda dengan sleeping bagnya. Dan Ezen sendiri tertidur di depan pintu tenda. Tiba-tiba saja terdengar kalau tenda mereka ada yang menggaruk-garuk. Mungkin saja binatang buas, tetapi anehnya tidak ada suaranya. Dan tak lama kemudian Andri yang berada di samping Dion, dia melihat ada wujud tangan besar berbulu dengan kuku yang sangat panjang sekali. Dan tiba-tiba tangan itu lalu menarik Dion. Ya begitu Andri bangkit untuk melihat lebih jelas, ia melihat Dion sedang tertarik oleh sosok makhluk tinggi besar. Tak hanya ditarik, Dion juga diseret keluar tenda untuk dibawa lari. Andri berteriak, tapi tidak bisa menggapai badan si Dion yang ditarik oleh makhluk tinggi besar itu. Kamal yang baru terbangun di luar rupanya juga melihat kalau sosok tinggi besar berbulu itu masuk ke dalam hutan, di balik pohon-pohon besar itu yang kemudian menghilang. Tak lama kemudian, Ezen, Kamal dan Andri pun keluar tenda. Mereka putuskan untuk mencari Dion di kegelapan dan berteriak-teriak memanggil namanya. Mereka bertiga pun terus mencari dan mencari. Namun setelah beberapa jam, tidak ada hasil dari usaha mereka. Lantas mereka pun kembali ke tenda dengan nafas terengah-engah dan keringat yang mengucur deras dari tubuhnya. Celaka, kalau sampai Dion gak bisa kita temukan, apa yang mesti kita katakan sama orang tuanya? Bisa-bisa kita ditahan sama polisi. Ucap Ezen pada Kamal dan Andri sembari terengah-engah. Kekhawatiran tentu ada benarnya, mengingat orang tua Dion ini bukanlah orang sembarangan. Mereka semua pun terdiam tidak tahu apa yang harus dilakukan. Fisik sudah terkuras habis rasanya. Kemal pun lalu berkata, Kita istirahat saja dulu. Besok kita lanjut pencarian Dion dan turun ke base camp untuk melaporkan kejadian ini. Akhirnya lama mereka terdiam sembari merokok. Kebetulan mereka yang rokok adalah rokok kepunyaan Dion. Waktu itu dia membawa rokok yang sangat banyak sekali. Ezen pun berteriak-teriak memanggil kedua teman-temannya yang ada di tenda, yakni Kamal dan juga Andri. Tapi tidak ada jawaban. Akhirnya, Ezen teringat pada peluit yang dikalungkan di lehernya. Ezen tiuplah peluit sebagai tanda bahaya sekencang-kencangnya. Dan syukurlah tidak lama kemudian, ada suara dari Kamal dan Andri. Akhirnya mereka berdua pun tampak turun untuk menolong Ezen dan juga Dion. Lalu singkat cerita, sampailah mereka semua di tenda. Dion mereka masukkan ke dalam tenda dan diberi minuman hangat oleh Andri. Selanjutnya Dion pun tertidur pulas. Ezen tidak bisa berkata apa-apa karena badan Ezen sangat capek sekali. Untuk makan pun Ezen tidak berselera. Yang ada hanya ingin minum dan juga merokok saja. Mereka pun lalu beristirahat beberapa jam. Tak berselang lama mereka terbangun karena mendengar si Dion berteriak-teriak. Tapi kali ini bukan kesurupan. Dion berteriak tapi tidak ada suaranya, alias beku. Kamal dan Andri pun tentu bingung melihat perubahan pada Dion yang tiba-tiba menjadi beku. Dan tiba-tiba saja ada seorang pendaki yang datang menghampiri ke tenda mereka. Mas kemarin yang terakhir turun ya? Ujar pendaki itu. Ezen pun lalu menjawab, Iya. Pendaki itu berkata, Saya dari base camp. Saya dipesani sama Mas Gatot kalau kalian dicariin sama Mas Gatot. Kok dari semalam rombongan kalian tidak sampai-sampai? Mas Gatot khawatir sama kalian. Lalu Ezen pun hanya bilang, Oh iya mas, kami sempat nyasar dan kami bermalam lagi di hutan.
Ezen belum sempat menceritakan peristiwa yang telah mereka alami pada waktu itu. Lalu singkat cerita, akhirnya mereka pun turun gunung menuju base camp setelah selesai membereskan semua peralatan mereka yang dibantu arah oleh mas pendaki itu. Dion pun mereka bawa dengan digendong secara bergantian karena dia sendiri seperti tak sanggup untuk berjalan dan juga tidak dapat berbicara. Kemudian mereka pun semua sampai di base camp kira-kira pukul 10 pagi. Sang Kuncen, Bamarijan melihat dari kejauhan. Beliau tampak seperti kecewa dengan rombongan mereka, seolah-olah beliau paham apa yang telah mereka alami di atas gunung itu. Begitu mereka sampai di base camp, Bamarijan pun berkata, Kalian sudah sangat kurang ajar sekali di Merapi ini. Lebih baik pulang dan jangan lagi datang ke gunung ini. Pada saat itu, mereka semua menyesali perbuatan mereka. Ezen hanya termenung diam mendengar omongan beliau. Mereka pun menyempatkan diri untuk beristirahat sejenak di base camp untuk melepas lelah. Sementara itu, Dion tampak makan dengan lahapnya di base camp. Tapi tiba-tiba dia berteriak menunjuk-nunjuk ke suatu arah dengan ekspresi muka ketakutan, serta tangan menggigil padahal hari sudah menjelang siang. Jadi bukan hipotermia. Dion juga hanya bisa menyebutkan nama 3 temannya. Hanya 3 saja. Kata-kata lainnya tidak ada suaranya alias gagu. Akhirnya, mereka pun memutuskan pulang ke Jakarta hari itu juga di hari Jumat. Mereka menaiki kereta api lalu singkatnya begitu mereka tiba di Jakarta, mereka pulang ke rumah masing-masing dengan selamat. Untuk sementara waktu, Ezen ini beraktivitas seperti biasa. Selang beberapa hari kemudian tiba-tiba Ezen, Andri, dan Kamal pun dipanggil oleh orang tuanya Dion. Kebetulan juga, karena waktu itu Ezen ingin mencari informasi keadaan Dion, apakah baik-baik saja. Begitu mereka semua tiba di rumah Dion, orang tuanya pun menyatakan kepada mereka mengapa Dion ini tidak bisa berbicara. Di samping itu, Dion juga sering mengalami ketakutan di kamar, sering berteriak-teriak sendiri seperti orang gila. Ezen akhirnya menceritakan kejadian selama di pendakian gunung tersebut, mulai dari awal sampai akhir. Tapi orang tuanya tidak percaya akan hal tersebut. Akhirnya, saya, Ezen, dan teman-teman pun pulang ke rumah. Ezen, Andri, dan Kamal melanjutkan aktivitasnya seperti biasa kembali. Dan selang beberapa hari lamanya, tidak terdengar kabar si Dion. Akhirnya Ezen pun mendengar kabar terbaru. Ezen mendengar kalau Dion ini sedang dirawat di rumah sakit jiwa. Tak perlu waktu lama, Ezen, Andri, dan Kamal segera berkumpul untuk mendatangi rumah sakit jiwa tersebut demi menemui Dion. Tetapi ada yang aneh ketika si Dion membuka bajunya, minta digarukin punggungnya yang gatal. Ezen melihat punggungnya penuh dengan beretan seperti habis dicakar dan dibeset-beset. Ezen pun mengobrol dengan salah seorang keluarganya Dion. Ternyata selama ini, keluarga si Dion ini telah berobat ke beberapa orang pintar. Tapi Dion tak kunjung sembuh juga dari penyakit gagunya. Sampai akhirnya, Dion direkomendasikan oleh seorang psikiater untuk dirawat di rumah sakit jiwa yang ada di Jakarta. Akhirnya Ezen pun mencari akal bagaimana caranya mengobati Dion. Ezen teringat pada Mas Gatot yang waktu itu pernah mengobati si Dion saat dia kerasukan. Kebetulan juga sewaktu mengobrol, Ezen ini mendapat nomor telepon komunitasnya Mas Gatot. Singkat cerita, setelah beberapa upaya yang telah dilakukan, Ezen pun akhirnya berhasil menghubungi Mas Gatot. Saat ditelepon, Ezen menceritakan dari awal kabar Dion, dari dia sakit hingga masuk rumah sakit jiwa, hingga luka bekas cambukan di punggungnya Dion. Mas Gatot mengatakan kalau bisa tiap minggu sekali atau 2 minggu sekali diadakan selamatan di rumah Dion dengan mengundang anak yatim sampai 40 orang. Mas Gatot juga berpesan kalau sedang berlangsungnya pengajian, Ezen ini harus mengecek punggungnya Dion secara berkala. Pesan tersebut tentu segera Ezen sampaikan kepada keluarga Dion. Dan kali ini keluarga Dion itu entah percaya atau tidak, dia pun menyanggupi syarat-syarat itu. Dengan harta yang mereka miliki bukan hal sulit tentunya untuk menggelar acara seperti itu. Singkat cerita, acara pun telah rutin digelar. Sesuai dengan petunjuk dari Mas Gatot, Ezen, Kamal, dan juga Andri, mereka pun juga rutin menjenguk Dion di rumah sakit jiwa untuk melihat luka-luka dan beset di punggungnya. Dan anehnya, setelah beberapa kali menjenguk, Ezen dan juga teman-teman heran kalau beset luka di punggungnya itu perlahan-lahan menghilang satu persatu. Tentu Ezen dan kawan-kawan pun melihat secercah harapan. Ezen dan kawan-kawan juga berdoa mudah-mudahan Dion bisa normal seperti sedia kala. Proses kesembuhan Dion ini hampir setahun lamanya.
Selama proses penyembuhan itu, Dion juga dibantu oleh omnya dengan metode pengobatan menggunakan air kelapa muda. Waktu pun terus berjalan setelah bekas-bekas cambukan di punggungnya menghilang. Dion pun sudah bisa berbicara normal sekali. Ezan dan teman-teman lalu datang mengunjungi Dion ke rumahnya dan mengobrol dengan Dion serta orang tuanya. Akhirnya orang tuanya pun berterima kasih kepada mereka bertiga yang telah menolong anaknya dan meminta maaf kepada mereka bertiga karena mereka merasa tidak mengajarkan anaknya tentang etika dan juga tata krama. Di balik kesuksesan karirnya, orang tuanya merasa gagal mendidik anaknya tentang sopan santun. Lalu singkat cerita, Dion pun mengucapkan terima kasih kepada Ezan, Kamal dan juga Andri. 1 tahun setelah Dion sembuh, kebetulan mereka berempat berkumpul bersama untuk sekedar reuni. Waktu itu Ezan pun mengajak Dion bercanda dengan mengatakan, "Lu masih mau naik gunung lagi dengan kita-kita?" "Masih dong, tapi kecuali satu gunung, yaitu Gunung Merapi." Ezan, Kamal dan Andri pun bengong sejenak sebelum akhirnya ini tertawa bersama. "Ya sudahlah, gak usah dibahas lagi tentang gunung itu. Mari kita makan-makan dulu. Kebetulan kita lapar nih." Kejadian itu dijadikan pelajaran aja untuk kita semua. Sopan santunnya kita harus tetap dijaga. Intinya dimanapun kita berada. Karena kita ini hidup berdampingan dengan alam gaib. Kita tidak boleh seenaknya sendiri, apalagi bertutur kata yang tak pantas di tempat orang. Dion yang mendengar perkataan Ezan pun menundukkan kepalanya. Ia merasa bersalah atas kejadian itu. Cerita pun selesai. Dan bagi pendengar semua, kalian bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Dan juga tolong ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Mungkin itu saja yang dapat Kang Restu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you, bye-bye.